Di setiap harapan ada kekecewaan. Setiap harapan ada kekecewaan. Sebaiknya apa langkah-langkah yang harus saya lakukan supaya saya bisa mencapai prestasi maksimal dalam dunia bisnis? Pertama, hilangkan rasa takut untuk memulai apapun. Takut nggak ada duit, takut nggak ada modal, takut gagal, takut risiko, buang semuanya. Kedua, jangan mengharap, karena di belakang harapan, setiap harapan ada kekecewaan. Jadi kalau Anda mengharap banyak, Anda akan kecewa besar. Kalau Anda mengharap setengah-setengah, Anda juga nggak terlampau amat kecewa. Tapi kalau Anda nggak mau kecewa, jangan berharap. Jadi jangan berharap, Anda tidak kecewa. Ngapain berharap gitu? Oke, ini kita bahas soal harapan. Dulu pada saat masih sekolah, kelas 2 atau kelas 1 SMA, gue udah berusaha untuk mengendalikan rasa harapan gue. Ini konteksnya kita bicara soal pencapaian hidup aja. Ini pendapat gue, jadi mungkin akan berbeda dengan pendapat kalian. Karena gue tahu, di balik sebuah harapan itu ada dua, kebahagiaan dan kekecewaan. Kita tahu konsepnya, bahagia itu masanya biasanya tidak panjang. Kekecewaan, mungkin semua orang tidak suka dengan kekecewaan. Dan akhirnya gue bertanya sama diri gue sendiri waktu itu, bagaimana caranya gue berharap tanpa gue berekspektasi terhadap hasilnya. Kalau harapan kita berhasil, kita pasti bahagia. Sedangkan sebuah kebahagiaan itu tidak bertahan lama dibandingkan kekecewaan. Kalau tidak berhasil, kita akan kecewa. Disitulah pertanyaan pertama tentang harapan yang ada di kepala gue pada saat gue masih sekolah kelas 2 SMA. Setelah gue berpikir lebih panjang dan melewati proses-proses dalam hidup gue menemukan salah satu, tidak satu-satunya ya, dan ini hasil dari apa yang gue jalanin dan rasakan. Jadi mungkin saja bisa berbeda. Dan yang gue temukan, salah satu caranya itu adalah bersyukur. Ketika kata bersyukur itu keluar, mau berhasil atau bahagia, ataupun gagal, kecewa, kata bersyukur ini menjadi sebuah kata yang sangat membuat diri gue netral di situ. Jadi ketika gue melakukan sesuatu, gue tetap berharap ini berhasil. Dan ketika pun berhasil, gue harus bersyukur. Kalaupun hal ini tidak berhasil, yang artinya gue kecewa, gue harus tetap bersyukur. Dan akhirnya gue bisa menemukan salah satu pertanyaan di kepala gue, yaitu tentang harapan. Bagaimana caranya gue membuat harapan tanpa sebuah ekspektasi? Ini pendapat gue, jadi mungkin akan berbeda dengan pendapat kalian. Tidak ada masalah dengan sebuah perbedaan, karena kita bertanggung jawab atas diri kita. Tapi ada satu harapan yang luar biasa, yang cuman kita yang bisa rasakan. Harapan dari Tuhan. Oke, kalau kalian sendiri, harapan apa yang membuat kalian pernah kecewa? Coba tulis di komen ya. Jangan lupa follow ya.